komunitas Hui dan Uighur, serta dinamika hubungan Muslim dan negara. Di latar belakang, perkembangan Islam di Asia Timur itu merupakan salah satu fenomena sejarah yang sangat menarik untuk dikaji karena menunjukkan suatu kemampuan Islam beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya yang berada dari kawasan asalnya. Di antara negara-negara Asia Timur, Tiongkok menjadi wilayah yang memiliki sejarah panjang interaksi dan dengan dunia Islam. Hubungan antara masyarakat Muslim dan Tiongkok telah berlangsung sejak di abad ke-7 Masehi melalui aktivitas perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Timur. Masuknya Islam ke Tiongkok itu tidak terjadi melalui ekspansi militer sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah lain, melainkan melalui interaksi ekonomi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Para pedagang Arab dan Persia yang datang ke pelabuhan-pelabuhan penting di Tiongkok membawa tidak hanya barang dagangan saja, tetapi juga nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan Islam. Proses tersebut berlangsung secara damai dan menghasilkan komunitas Muslim yang berkembang di berbagai wilayah Tiongkok. Dalam perjalanan sejarah, umat Islam dikenal adalah Hui dan Uighur. Komunitas Hui ini merupakan kelompok Muslim yang telah mengalami proses integrasi budaya yang kuat dengan masyarakat Han, sehingga memiliki identitas keislaman yang berpadu dengan budaya Tionghoa. Sebaliknya, komunitas Uighur mempertahankan identitas etnis dan budaya Turki yang lebih kuat serta memiliki keterkaitan historis dengan Asia Tengah. Perbedaan latar belakang sejarah dan budaya tersebut berpengaruh terhadap pola hubungan masing-masing komunitas dengan negara. Dalam berbagai periode pemerintahan, mulai dari era kekaisaran hingga Republik Tiongkok, hubungan antara umat Islam dan negara mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor politik, keamanan, ekonomi, dan identitas nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai perkembangan Islam di Tiongkok tidak hanya penting dalam perspektif sejarah, tetapi juga relevan dalam memahami dinamika sosial politik secara kontemporer. Di bab pembahasan itu ada teori penyebaran agama dan difusi budaya. Dalam kajian sejarah agama, teori difusi budaya menjelaskan bahwa penyebaran suatu agama seringkali terjadi melalui proses interaksi sosial dan budaya antar masyarakat. Agama tidak berkembang dalam ruang yang terisolasi, melainkan bergerak bersama aktivitas manusia seperti perdagangan, migrasi, pendidikan, dan hubungan diplomatik. Melalui interaksi tersebut, nilai-nilai agama diterima, disesuaikan, dan diintegrasikan ke dalam budaya lokal. Kemudian, Islam dan jalur perdagangan internasional. Jalur perdagangan internasional memiliki kontribusi besar dalam perkembangan peradaban dunia. Sejak masa kuno, jalur sutra menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan kawasan Mediterania. Melalui jalur darat maupun laut tersebut terjadi pertukaran barang, gagasan, teknologi, dan agama. Kemudian ada sejarah awal masuknya Islam ke Tiongkok. Sejarah mencatat bahwa Islam mulai dikenal di Tiongkok pada masa dinasti Tang pada abad ke-7 Masehi. Kehadiran para pedagang Arab dan Persia di kota-kota pelabuhan seperti Guangzhou menjadi titik awal perkembangan komunitas Muslim. Beberapa sumber tradisional Muslim bahkan menyebut adanya hubungan diplomatik antara kekhalifahan Islam dan istana Tiongkok pada masa awal Islam. Pada periode berikutnya, jumlah penduduk Muslim semakin bertambah seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan migrasi di Asia Tengah. Masa dinasti Yuan menjadi fase penting karena banyak Muslim menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.
Nah, selanjutnya, pada masa dinasti Ming, Islam mengalami proses adaptasi yang lebih kuat dengan budaya lokal sehingga muncul bentuk-bentuk identitas Islam yang khas Tiongkok. Eh, Perkembangan komunitas Muslim di Tiongkok dan dinamika hubungannya dengan komunitas Muslim Hui itu komunitas Hui merupakan salah satu kelompok Muslim terbesar di Tiongkok. Mereka berasal dari keturunan pedagang Arab dan Persia yang kemudian berasimilasi dengan masyarakat. Unmute ki. Pada perkembangannya, Hui itu menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa keseharian dan mengadopsi berbagai unsur budaya Tionghoa tanpa meninggalkan identitas keislaman mereka. Karakteristik komunitas Hui itu adalah kemampuannya ialah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Masjid-masjid Hui seringkali memiliki arsitektur yang menyerupai bangunan tradisional Tiongkok. Selain itu, mereka berperan aktif dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Tingkat integrasi yang tinggi menjadikan komunitas Hui relatif mampu membangun hubungan yang stabil dengan pemerintah. Komunitas Muslim Uighur merupakan kelompok etnis Turki yang sebagian besar di wilayah Xinjiang. Berbeda dengan Hui, identitas Uighur sangat dipengaruhi oleh bahasa, budaya, dan sejarah Asia Tengah. Islam menjadi unsur utama membentuk identitas kolektif masyarakat Uighur. Sejak berabad-abad lalu, Xinjiang menjadi pusat penting perdagangan jalur sutra yang mempertemukan berbagai peradaban. Posisi strategis tersebut menjadi wilayah ini memiliki nilai ekonomi dan geopolitik yang tinggi. Dalam perkembangan modern, masyarakat Uighur menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kelestarian budaya, praktik keagamaan di tengah proses modernisasi integrasi nasional. Dinamika hubungan Muslim dan negara Tiongkok. Hubungan antara umat Islam dan negara Tiongkok mengalami perubahan yang sesuai dengan perkembangan politik dan sosial. Di pada masa kekaisaran, banyak Muslim memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan perdagangan. Namun, pada periode tertentu juga terjadi semacam konflik yang dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Pada era modern, pemerintah Tiongkok merupakan kebijakan yang bisa menempatkan agama di bawah pengawasan negara. Kemudian ada analisis perbandingan komunitas Hui dan Uighur. Komunitas Hui itu dan Uighur sama-sama beragama Islam, tetapi mereka memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Hui lebih integrasi dengan budaya Han dan menggunakan bahasa Mandarin sebagai identitas utama. Sebaliknya, komunitas Uighur mempertahankan bahasa, budaya, dan tradisi Turki yang kuat. Perbedaan tingkat integrasi budaya tersebut memengaruhi hubungan mereka dengan negara. Komunitas Hui umumnya menunjukkan pola hubungan lebih akomodatif. Sedangkan komunitas Uighur menghadapi tantangan lebih kompleks karena faktor identitas etnis, sejarah regional, dan kepentingan geopolitik. Analisis ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan identitas etnis memiliki pengaruh sangat penting dalam bentuk hubungan antara komunitas Muslim dan negara. Di bab keempat itu, sebagai konklusinya itu di makalah ini, perkembangan Islam di Tiongkok merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dan kompleks. Islam masuk ke Tiongkok melalui jalur perdagangan internasional itu sejak di abad yang ke-7 Masehi dan berkembang melalui interaksi. Dia melakukan interaksi damai antara perdagangan Muslim dan masyarakat lokal.
Proses difusi budaya memungkinkan Islam beradaptasi dengan lingkungan sosial Tiongkok itu tanpa kehilangan identitas dasarnya. Komunitas Hui dan Uighur menjadi representasi untuk keberagaman umat Islam di Tiongkok. Hui itu menunjukkan bagaimana pola integrasi yang kuat dengan budaya Tionghoa. Sedangkan Uighur mempertahankan identitas etnis dan budaya yang khas. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap dinamika hubungan masing-masing komunitas dengan negara. Kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Tiongkok tidak dapat dipahami hanya dari aspek keagamaan, tetapi juga bagaimana harus dilihat dalam konteks sejarah, budaya, politik, dan hubungan negara dengan kelompok minoritas. Dengan demikian, Islam di Tiongkok itu merupakan uh, bagian penting dari mozaik peradaban Islam global yang terus berkembang hingga saat ini. Mungkin hal itu mungkin hanya sampai sini yang bisa saya presentasikan Bu Dokter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Sadino Sahdana. Alhamdulillah, sekarang kita buka sesi pertanyaan dan tanggapan terhadap pemaparan makalah Sahdino Sahdana yang mengambil topik perkembangan Islam di Asia Timur. Tadi sudah ikut dibahas sejarah masuknya Islam ke Tiongkok, kemudian tentang komunitas Hui dan Uighur, serta dinamika hubungan Muslim dan negara di Asia Timur tersebut. Untuk sesi pertanyaan ini, saya berikan kesempatan pertama ke Tuti. Silakan Tuti. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan ya. Eh, baik, kepada saudara pemateri tadi, yang paling saya notice itu bagian penjelasan tentang Hui dan Uighur, kemudian integrasi. Jadi biasanya kalau kita membahas asimilasi atau akulturasi, sekarang ada integrasinya. Jadi karena integrasi ini bisa dikatakan adalah proses penyatuan berbagai kelompok, kemudian budaya, bahasa atau agama dalam suatu sistem, kemudian dia dibentuk dalam masyarakat tapi tetap berjalan beriringan seperti itu. Jadi menjadi pertanyaan bagaimana pengalaman sejarah Muslim Hui dan Uighur ini menentang teori bahwa integrasi sosial itu selalu mengurangi potensi terjadinya konflik antara minoritas dan negara. Mungkin seperti itu. Menentang apa? Menentang Mengurangi potensi konflik antara minoritas dan negara. bisa bantu tulis ya. Bantu tulis di kolom chat ya kakak. Ya, silakan lanjut Indah. Saya Pak. Ya, silakan. Hmm,
Jadi langsung saja, bagaimana proses asimilasi budaya yang membentuk identitas komunitas Muslim Hui dan bagaimana mereka memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal Tionghoa. Mungkin seperti itu. Kedengaran Ji Pak Syahdino? Ya, kedengaran sih Bu. Selamat aman. Ya, sambil dibantu juga ya, dituliskan di kolom chat Zoom. Ya Pak. Terima Ya, kasih. cukup 2 saja dulu, Pak Sadino. Pertanyaannya Tuti belum ada. Oke. Ya, silahkan dijawab saja dulu yang dari Indah. Ya, saya jawab dulu dari Indah dari Dewi. Ya, dikatakan tadi kan bagaimana proses asimilasi ya, budaya yang bisa membuat bentuk identitas komunitas Muslim Hui memadukan ajaran Islam. Ya, saya jawab saja yang kalau kita membahas komunitas Muslim Hui itu terbentuk melalui proses asimilasi yang sangat panjang, di mana antaranya itu pedagang Muslim Arab dan Persia dengan masyarakat Tionghoa itu sejak abad ke-7 Masehi melalui perdagangan, perkawinan, campuran, dan interaksi sosial. Mereka secara bertahap itu mengadopsi eh, mengadopsi bahasa, budaya, dan tradisi lokal Tiongkok. Nah, meskipun demikian, mereka itu sangat mempertahankan identitas keislamannya. Komunitas UI memadukan ajaran Islam dengan budaya Tionghoa melalui penggunaan bahasa Mandarin dalam pendidikan agama. Penerapan nilai-nilai Konfusianisme yang sejalan dengan ajaran Islam, serta pembangunan masjid dengan arsitektur yang sangat berbentuk khas Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat beradaptasi dengan negara, dengan budaya lokal tanpa harus menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari Indasari Dewi. Kalau untuk pertanyaan dari saudari Tuti, itu kalau kita membicarakan tentang apa ini, mengurangi potensi konfliknya itu pasti kita tarik dari pengalaman sejarah Muslim. Hui dan Uyghur itu selalu menunjukkan bahwa hubungan antara kelompok minoritas dan negara sering dipengaruhi oleh faktor identitas etnis, agama, dan politik, dan kebijakan pemerintah. Meskipun sama-sama beragama Islam, Hui dan Uyghur itu memiliki pengalaman yang berbeda dalam metode cara berinteraksi dengan negara Tiongkok. Kelompok Hui umumnya lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat Tiongkok karena menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa
dan banyak mengadopsi budaya Han. Oleh karena itu, hubungan Hui dengan negara cenderung lebih stabil. Meskipun pada periode tertentu pernah terjadi konflik seperti pemberontakan Muslim dan pemberontakan Muslim yang dimana pada masa dinasti Qing. Sebaliknya, Uighur itu memiliki identitas etnis, bahasa, dan budaya yang lebih berbeda dari mayoritas Han. Mereka berkonsentrasi di wilayah Xinjiang dan memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan identitas budaya serta aspirasi politiknya. Perbedaan identitas yang kuat ini sering menimbulkan ketegangan dengan pemerintah pusat, terutama terkait isu otonomi, keamanan, dan kebebasan beragama. Dari perspektif sejarah itu, pengalaman Hui dan Uighur menunjukkan bahwa potensi konflik antara minoritas lanjut lagi, dari perspektif sejarah itu, pengalaman Hui dan Uighur itu sangat menunjukkan bahwa potensi konflik antara minoritas dan negara itu sering dapat muncul ketika terdapat ketidakseimbangan antara upaya integrasi nasional dan pengakuan terhadap identitas lokal. Semakin besar suatu kelompok merasa identitas budaya dan agamanya terancam, semakin besar pula munculnya resistensi atau konflik. Sebaliknya, ketika negara mampu memberikan ruang bagi ekspresi identitas di partisipasi yang setaranya, hubungan yang lebih harmonis dapat terbangun dalam konteks yang lebih luas. Kasus Hui dan Uyghur memberikan kita pelajaran bahwa pengelolaan keberagaman dalam negara multi etnis itu memerlukan memang keseimbangan antara persatuan nasional, penghormatan terhadap hak-hak minoritas, dan dialog yang berkelanjutan uh, agar mencegah sesuatu konflik sosial maupun politik. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudari Tuti, Tuti Wahyuni. Ya, Indah dan Tuti, ada tanggapan balik? Tidak ada ya? Udah lama sekali nu jawab. Eh, kita pindah ke Pak Arjun, silakan Pak Arjun. Eh, Sin moderator, kalau saya nggak bertanya dari dulu. Lanjut, lanjut saya. Oh ya, oke. Eh, saya untuk mengefisienkan waktu juga langsung saya serahkan ke Bu Dokter. Ya, silakan Bu Dokter. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak tentunya kepada para pemakalah dan audiens yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi sebenarnya dari dua materi ini yang bisa disimpulkan terkait empat hal yang hemat saya untuk yang memang sudah belajar sejarah ini sudah paham betul, tapi tidak ada salahnya kemudian untuk diungkap kembali. Jadi ada empat kategori yang dibahas menjadi inti pembahasan pada dua makalah ini. Yang pertama terkait difusi, asimilasi, akulturasi, dan integrasi. Jadi dalam perspektif sejarah, keempat istilah ini sebuah konsep yang dinilai penting untuk menjelaskan bagaimana budaya, kenapa dia? Iya boleh. Bagaimana di dalam situ di dalam kotak ya. Bagaimana budaya, ide, agama dan kelompok masyarakat itu yang majemuk, yang heterogen bisa saling berinteraksi, kemudian berbaur, bahkan sampai menyatu dari waktu ke waktu.
Nah, yang pertama terkait difusi. Jadi, difusi adalah proses penyebaran unsur kebudayaan seperti ide, teknologi, bahasa, ataupun agama dari satu tempat ke tempat lain. Itu sudah kita pahami secara bersama, gitu kan. Nah, contoh realnya itu adalah penyebaran agama Islam dari Arab ke Nusantara melalui jalur sutra maritim atau istilah lainnya dari jalur sutra maritim adalah Spice Road atau jalur rempah. Gitu. Nah, kemudian pembuatan kertas yang berasal dari kebudayaan Tiongkok lalu masuk ke dunia Islam. Tentunya di apa ya? Tentunya dikembangkan juga setelah penemuan dan penciptaan mesin pencetak kertas di Eropa, utamanya dari negara Jerman. Nah, tadi difusi, jadi sekedar masuk dan menyebar. Kemudian ada akulturasi. Kita sudah sangat pahami secara bersama bagaimana dan apa itu akulturasi. Jadi pertemuan dua budaya atau dua kebudayaan yang berbeda, budaya asing diterima dan juga diserap oleh budaya lokal tanpa menghilangkan ciri khas dari budaya masing-masing, gitu ya. Kalau di buku-buku tekstual baik sekolah maupun kesejarahan itu sering sekali mengambil contoh terkait arsitektur dari menara masjid di kota Kudus di Jawa Tengah gitu ya. Bagaimana menara Kudus atau masjid Kudus itu punya bentuk candi yang mendominasi agama Hindu, tapi secara fungsional digunakan sebagai tempat untuk beribadah dan menara kudusnya itu digunakan untuk melantunkan azan sebagai penanda panggilan sholat. Gitu. Nah, dari difusi, akulturasi, ada juga asimilasi, peleburan dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru, sehingga identitas dari masing-masing budaya tersebut akhirnya sama-sama memudar atau bahkan hilang secara secara seutuhnya, secara sepenuhnya. Itu contoh realnya itu adalah orang-orang Tionghoa yang kemudian masuk ke Nusantara menghasilkan kelompok-kelompok peranakan. Nah, dan mereka menetap di satu wilayah yang memang disediakan yang kemudian kita kenal dengan pecinan gitu ya. Contohnya kalau di Sulawesi Selatan ada di Sombo Opu ya kan mereka selalu dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian utamanya di wilayah pelabuhan karena memang mereka datang banyak melalui jalur laut itu. Nah, dari asimilasi itu akhirnya dua kebudayaan antara Tiongkok dengan budaya lokal di Nusantara itu menghasilkan bahasa yang berbeda. Makanya beda Ki bahasa Tionghoanya Indonesia dengan Tionghoa asli gitu kan. Kemudian dari segi pakaian-pakaian ini bisa kita lihat dan perhatikan secara seksama. Selanjutnya ada integrasi. Ini yang sering juga dijadikan sebagai judul-judul penelitian, integrasi budaya lokal dengan budaya Islam dan lain sebagainya. Nah, apa yang bukan didasari, apa arti atau definisi dari integrasi ini? Jadi, proses penyatuan berbagai kelompok sosial, etnis maupun agama yang berbeda ke dalam satu kesatuan sistem di suatu masyarakat secara utuh tanpa harus menghapus identitas budaya dari masing-masing kelompok tersebut. Ini eh, kita bisa bercermin dari kebijakan yang dihasilkan oleh Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar dari Daulah Mughal di India yang mencoba untuk menggabungkan 5 agama dan kepercayaan ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Beliau menyatukan 5 agama dan kepercayaan itu dalam satu agama yang bernama Din Ilahi. Jadi menggabungkan antara Hindu, Buddha, eh, Jainisme, Islam dan apa ya satu lagi itu. Dan dari situ muncul juga nanti ada kepercayaan Sikhisme antara percampuran atau integrasi antara agama Hindu dengan agama Islam gitu. Nah,
Selanjutnya tadi terkait ada yang bertanya eh, kebudayaan Islam yang masuk ke wilayah Tiongkok, apakah menjadi sebuah kebudayaan baru atau yang mana gitu ya? Yang intinya apakah mendominasi atau tidak? Jadi kebudayaan Islam dari mulai Timur Tengah selanjutnya di apa ya terlaksana atau dilakukan serangkaian penaklukan-penaklukan dari Timur Tengah masuk ke Persia di masa pemerintahannya Umar bin Khattab. Di Persia itu ada terjadi peperangan dan lain sebagainya, kayaknya sudah kita bahas ya di pekan lalu, sampai Islam ini masuk ke wilayah-wilayah Transoksiana dan akhirnya masuklah ke Asia Timur, kan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari 4 konsep perspektif sejarah tadi, budaya Islam atau agama Islam yang masuk ke wilayah Asia Timur atau Tiongkok itu didominasi oleh asimilasi, gitu. Nah, sekalipun saya katakan tadi asimilasi, tapi tetap yang paling pertama itu bisa digeneralisir, bisa disamaratakan. Yang paling pertama adalah difusi, baik itu kebudayaan Islam yang masuk ke Asia Tengah dan Asia Timur, bahkan kebudayaan Islam yang masuk ke wilayah Nusantara itu paling pertamanya adalah difusi, yang kemudian disusul dengan akulturasi kalau di Nusantara. Kalau di Tiongkok dari difusi disusul kemudian dengan asimilasi. Itu. Nah, untuk Tiongkok, kemudian bagaimana interaksi masyarakatnya? Ya, bisa kita lihat tadi bagaimana difusi itu menyebar, kemudian bagaimana asimilasi itu sendiri. Akhirnya kebudayaan Islam memudar, kebudayaan Tiongkok itu memudar, menghasilkan kebudayaan-kebudayaan baru, termasuk masyarakatnya. Nah, ada masyarakat Muslim Hui karena pernikahan perempuan ataupun para saudagar dari Timur Tengah menikahi para perempuan-perempuan yang ada di Tiongkok dari suku Han. Nah, menghasilkanlah Muslim Hui. Dan kemudian para pedagang Muslim yang selanjutnya banyak bersinggungan dengan masyarakat yang ada di wilayah Kazakhstan dan Kirgiz dan bersebelahan dengan Tiongkok, ada wilayah namanya Xinjiang, menghasilkanlah Muslim yang namanya Uighur gitu. Jadi itu asimilasi. Nah, selanjutnya dengan India. Nah, untuk kebudayaan Islam yang masuk ke wilayah India itu ada dua. Ada yang melalui jalur darat itu di utara dan ada yang melalui jalur laut. Kalau melalui utara itu memang didominasi dengan peperangan dengan serangkaian penaklukan dari penaklukan kerajaan-kerajaan Gauriyah, bukan kerajaan Kesultanan Gauriyah, kemudian Kesultanan Ghaznawiyah, terbentuk lagi Kesultanan Delhi, sampai akhirnya terbentuk Kesultanan besar yaitu Mughal di India. Jadi masuknya Islam lewat ke India melalui utara itu terjadi karena serangkaian-serangkaian militer. Berbeda ketika Islam masuk ke India, tapi bagian selatan itu relatif lebih damai melalui daerah-daerah yang ada di pesisir dan menjadi pelabuhan-pelabuhan penting seperti wilayah Goa, kemudian Kalikut, selanjutnya Gujarat, dan ada lagi satu itu Karala atau Karala atau Kerala. Nanti boleh dibantu. Pokoknya ada satu kota yang menjadi pelabuhan besar di wilayah India bagian selatan. Kerala atau Karala gitu, ada namanya. Aduh, mohon maaf sekali. Nanti tolong dibantu. Nah, itu akhirnya dari Timur Tengah, kemudian masuk ke India bagian selatan, sampailah ke Ceylon, ke Sri Lanka, baru masuk nanti ke Selat Melaka. Jadi, kenapa akhirnya peradaban Islam itu mau tidak mau mengambil alih atau mengambil juga jalur laut? Yang pertama adalah sebenarnya bukan masalah keagamaannya, tapi masalah perdagangan. Nah, jadi bukan para pemuka agama yang menyebarkan keislaman, tapi sebenarnya para pedagang dulu, pedagang dari Timur Tengah, kemudian melakukan perdagangan, mencari jalur baru, ikut juga agamawan di situ di dalamnya. Jadi di dalam satu kapal itu, selain daripada yang punya kapal,
Ada pemuka agama, ada cendekiawan, ada ilmuwan, dan tentunya ada kartografer atau penulis atau pembuat peta perjalanan itu. Sehingga bukti-bukti sejarah itu tetap tersampaikan ke generasi-generasi berikutnya. Itu yang pada dasarnya hampir semua jalur kemaritiman ataupun para pelaut itu sama, baik itu di Eropa, di Melayu Nusantara maupun di Tiongkok gitu. Nah, izin untuk menampilkan sebuah peta agar mudah dipahami. Bagaimana caranya? Apakah bisa jadi host? Saya jadi host ya, bisa ya? Oh, share ini dia. Nah, ini dia. Muncul ya di layar ya. Saya terinspirasi dari materinya Arjun tadi, ada peta-petanya. Jadi saya juga mencoba untuk menampilkan peta jalur sutra. Jadi yang merah-merah inilah yang dilalui atau wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalur sutra darat. Mulai dari negara-negara Balkan, Anatolia, kemudian masuk ke wilayah Kaukasus bagian selatan seperti negara Armenia, Azerbaijan, dan Georgia di sini. Lanjut masuk ke Laut Hitam, ke negara-negara Transoksiana sampai ke Chang'an atau Xi'an ke sini. Nah, ini jalur darat. Jalur darat itu pada dasarnya terbatas, hemat pembacaan saya, karena tidak bisa banyak membawa barang-barang. Kemudian kalau untuk perbekalan itu sangat mudah sekali rusak karena pergantian musim yang cukup ekstrim di beberapa daerah, termasuk kontur dan demografi dari wilayah-wilayah itu yang sangat-sangat sulit diprediksi. Nah, akhirnya para pedagang berinisiatif melalui pelabuhan-pelabuhan penting, mulai dari Laut Mediterania, kemudian Sungai Nil, karena belum ada terusan Suez. Terusan Suez itu di abad ke-17 atau abad ke-18 itu ya, yang menyambungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Nah, jadi zaman dulu lewat Sungai Nil, tembus ke Laut Merah, kemudian melalui Teluk Aden. Nah, di sini juga ada wilayah ataupun pelabuhan di pesisir dari samudra benua Afrika, ada namanya pesisir wilayah kenapa saya lupa, saya ingat bahasanya, nanti dibantu lagi. Ada bahasa Swahili di sini, bahasa Swahili. Jadi Teluk Aden intinya menjadi penghubung antara Timur Tengah, kemudian masuk ke wilayah Basrah dari bagian dari kekuasaan Bani Abbas, dari Basrah kemudian ke Teluk Persia, masuk ke Selat Hormuz kemudian ke wilayah Pakistan. Nah, ini Pakistan. Jadi Pakistan juga itu Islamnya dari jalur maritim dan dari jalur darat. Kemudian ke wilayah India. Nah, ini ada Goa, ada Calicut yang saya sebutkan tadi, ada Kerala dan lain sebagainya. Masuk ke wilayah Sri Lanka, barulah masuk ke Selat Melaka. Dari Selat Melaka ada yang langsung ke Laut Cina Selatan, ke negara-negara, ke daerah-daerah pelabuhan besar seperti Fuzhou, Guangzhou, dan apa lagi satu itu? Apa ya? Ada Guangzhou ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Bahkan Filipina juga masuk menjadi wilayah tempat transitnya para pedagang dari Cina maupun dari Nusantara itu. Dan kenapa akhirnya para pedagang memilih jalur laut? Karena yang pertama mereka lebih banyak, kapal-kapalnya itu bisa memuat sampai ratusan dan ribuan ton gitu. Selanjutnya juga jalur laut ini relatif aman dibandingkan jalur darat. Kenapa? Karena minim sekali pembegalan ya. Sekalipun ada bajak laut, ada perompak, tapi setidaknya lebih minim dibandingkan ketika melakukan jalur darat. Jadi baik itu perdagangan, baik itu dakwah Islam dan lain sebagainya itu lebih banyak dilalui melalui jalur sutra maritim atau Spice Road itu kurang lebih. Jadi intinya sebenarnya penekanan di sini adalah mengingatkan kembali terkait 4 konsep dalam sejarah yang saya katakan tadi: difusi, akulturasi, asimilasi, dan integrasi. Itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan terkait materi kita hari ini.
jalur sutra sekaligus tadi Muslim, Hui dan Uighur, dan bagaimana apa ya, bagaimana kondisi ataupun interaksi minoritas Muslim di Tiongkok di era kontemporer. Jadi kalau biasanya kita nonton melalui vlog para travel vlogger, mereka banyak memperlihatkan kondisi terkini umat Muslim di wilayah Tiongkok ternyata sudah lebih stabil dibandingkan ketika tahun 90 sampai awal 2000-an. Karena di masa dulu Muslim Uighur pernah tercatat ingin memisahkan diri dari wilayah Tiongkok, tapi Tiongkok tidak mau melepaskan wilayah Xinjiang secara sukarela. Akhirnya para Muslim Uighur ini sempat melakukan serangkaian aksi yang akhirnya ditekan oleh pemerintah Tiongkok itu. Berbeda dengan Muslim Hui. Muslim Hui ini lebih taat dan tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok, sehingga kehidupan maupun perkembangan kesehariannya itu jauh lebih aman dibandingkan Muslim Uighur. Karena Muslim Uighur sendiri mereka merasa bahwasanya kelompok atau kesukuan mereka itu tidak mengarah ke Cina, tapi mengarah ke suku Turki atau setengah dari Turki. Nah, itulah yang akhirnya membedakan juga dari segi fisik dan ciri-ciri ya, ciri-ciri secara fisik itu berbeda. Itu Bapak Ibu. Dan kalau untuk kondisi terkini Muslim di wilayah India sama, mungkin bisa kita searching-searching dan lihat-lihat dari para travel vlogger bagaimana Islam berkembang di wilayah India Utara sampai ke India Selatan. Jadi kalau di India Utara sudah kita tahu muncul ada apa pemisahan antara India, Pakistan dan Bangladesh, dan ternyata umat Muslim di India bagian selatan kehidupannya jauh lebih stabil dibandingkan India bagian utara. Itu Bapak Ibu. Itu yang bisa saya tambahkan dan sampaikan dari dua materi yang sudah dipresentasikan oleh para pemakalah. Ada hal yang perlu didiskusikan lagi? Ya, terima kasih Bu Dokter. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, disilakan. Ya, ada ya. Kalau tidak ada, saya sedikit ini Bu Dokter. Banyak juga tidak apa-apa. Ya, sedikit saja nih Bu Dokter. Kalau menurut Bu Dokter sendiri, bagaimana masa depan kehidupan keberagamaan Muslim Uighur, mengingat pemerintah Tiongkok saat ini sama sekali tidak memberi ruang hidup bagi Muslim Uighur, ditekan secara politik dan ekonomi, dan bagaimana ke depannya? Ya, Ini pentingnya sejarah di mempelajari masa lalu, kemudian memaknainya di hari ini dan memprediksi masa depan. ya, kira-kira begitu Bu Dokter. Iya, jadi terkait Uighur, saya pribadi belum banyak pembacaan saya, mohon maaf Bapak Ibu, tapi pandangan saya terkait Muslim Uighur, selama Uighur itu tidak memaksakan diri untuk memisahkan dari wilayah Cina, Xinjiang, maka tidak akan jadi masalah, karena jujur Tiongkok ini secuil atau sesenti saja itu kehilangan wilayahnya itu nggak mungkin sekali, mereka betul-betul sangat mempertahankan gitu. Jadi sekira misalkan Uighur tetap dengan keuigurannya dan hidup berislam sama seperti Muslim Hui, maka pemerintah tidak akan mengambil jalan ekstrim gitu. Tapi kalau misalkan muncul lagi aksi-aksi maupun protes-protes dan ingin memisahkan diri dari wilayah Tiongkok, ya bisa jadi separat apa ya, gerakan-gerakan yang tentunya mengancam keberislaman mereka akan berlaku lagi seperti dulu gitu. Kalau kalau hemat saya seperti itu, Pak. Karena wilayah di Transkarakoram saja itu Cina betul-betul ketat sekali. Wilayah yang membagi tiga negara antara India, Pakistan dengan Cina itu, aduh ya Allah, betul-betul emang nggak mau lepas sekali Tiongkok. Istilahnya nggak mau rugi gitu ya. Itu Pak Farid yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Bu Dokter. Dari teman-teman, tidak ada lagi ya?
Karena saya lihat juga ini Bu Dokter. Yang tersisa ini sudah nampak lelah. Betul, betul. Iya, jadi akhirnya penutup saja closing. Saya hanya ingin memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sama juga dengan materi waktu saya dimintai jadi narasumber diklat kemarin. Bahwasanya sejarah di bidang kelautan itu minim tidak, tapi banyak yang tidak berminat gitu. Jadi sejarah itu banyak didominasi dengan sejarah-sejarah di wilayah darat. Jadi ada ke apa ya, khususnya peradaban Islam ya. Jadi masih minim yang membahas di wilayah-wilayah kelautan. Jadi penting juga bagi kita baik dari tingkat yang masih di apa di bangku dasar sampai ke tingkat universitas untuk ikut memberikan andil terhadap penelitian-penelitian terkait peradaban Islam dari wilayah maritim. Itu. Terima kasih banyak Pak Farid. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Dokter atas pencerahannya. Dan terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Dan teman yang sudah presentasi 2 makalah sekaligus ini. Luar biasa, jadi tinggal 3 lagi ya Bu Dokter. Nah, ya. Izin Bu Dokter mengakhiri. Terima Baik, baik. kasih banyak untuk semuanya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat Ki semua. Insya Allah bertemu pekan Amin. depan. Ibu Amin. hamil berdiri-berdiri Ki, jangan kebanyakan duduk. Ya, Itu kayak Ya, begitu. ya. ikut Makasih sekolah Ki banyak Bu juga. Dokter. Ya, terima kasih. Saya izin pamit ya Bapak Ibu ya. Sehat-sehat Ki semua. Bu, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.